sama Kubara itu kan dari radio berseri ceritanya. Berarti kita masih dapat itu di Masih, radio. masih. Bagaimana itu pada saat kita mendengarkan cerita? Ya. Ini kan kita tidak menonton langsung Ya. secara langsung, cuma mendengarkan suara. Ya. Itu Oke, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama saya di sini Maulana Ramli di meja podcast Pranalah Production. Hari ini saya kedatangan narasumber tamu yang spesial buat saya. Bagaimana mengenal sosok beliau dan bagaimana dalam penilaian beliau terhadap pembuatan film-film yang sudah jadi di era tahun 70-an sampai di era tahun 2022. Selamat pagi Pak Majid. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini saya sengaja mengundang Pak Majid ke sini hanya ingin bercerita tentang pengalaman. Mungkin ada pengalaman hidup selama kita menjalani proses perjalanan kita di masa muda dan di masa sekarang ini. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Kalau kita melihat film yang sekarang ini yang diproduksi itu kebanyakan konten di YouTube. Jadi bukan lagi ditampilkan di TV nasional atau di bioskop. Ini sekarang film banyak dibuat dengan jenis konten, artinya film yang berjenis konten di YouTube. Itu bagaimana tanggapan? Iya, makasih. Sebenarnya saya minta maaf sebelumnya karena spesialis dialog ini bukan saya mengaku sebagai ahli dalam dunia film, tapi saya menganggap bahwa dialog ini mungkin sekedar untuk mengetahui pengalaman saya di hal-hal yang berhubungan dengan film. Walaupun notabene basic saya bukan di film, tapi paling tidak saya ada sebagian yang bisa saya ambil dari pengalaman itu. Kalau kita lihat perkembangan film sekarang dibanding era 70-an, sangat maju dan pesat dengan sistem perkembangan teknologi yang begitu bagus. Kalau kita banding dulu, kalau kita nonton di bioskop, itu proyektor biasa kadang terdengar oleh penonton. Suaranya itu di zaman-zaman dulu bukan di era sekarang. Ya, jadi penonton dengar betul itu perputaran proyektor film yang akan tampil di layar pada era 70-an. Kalau dibanding sekarang, karena sekarang bioskop sudah Tunggu Pak Majid. Ini kita berbicara di era 70-an. Emangnya Pak Majid ini sudah umur berapa? Karena kalau saya melihat ini masih muda. Seharusnya di era 90-an ya. Tidak juga. Pada waktu 70-an itu masuk usia ABG lah. Ya, kebetulan memang senang dengan film. Iya, masih zaman-zamannya Roy Marten, zaman-zamannya Rhoma Irama, zaman-zamannya siapa ini? Ratno Timur. Rhoma Irama kan di zaman tahun-tahun itu kan pas lagi naik daunnya. Jadi itu tadi saya ulang bahwa film yang diputar
Itu proyektor yang bunyi untuk tampilan filmnya itu didengar oleh penonton. Ya. Itu dibanding sinema sekarang ini. Sekarang kan berkat perkembangan teknologinya itu peralihan film ke satu bentukan gambar itu sangat berbeda dengan dulu. Bahkan dulu waktu peralihan gambar berikutnya kentara sekali peralihannya. Ya. Jadi malah yang tiba-tiba putus klise layarnya kan dulu pakai sistem klise. Pakai ini. Jadi ini pengalaman pribadi ya Iya, diceritakan. iya. Artinya di zaman itu kita Iya, sering nonton iya. bioskop ya. Iya. Itu masih muda, masih bujangan atau sudah Masih muda, berkeluarga? belum Oh, masih mau dikategorikan ABG. Masih remaja ya, Iya, ya? masih remaja itu waktu. Jadi justru saya untuk sinema ini sampai saat ini saya belum bisa nikmati tampilan itu Iya. selama kesibukan yang lain. Sehingga untuk film-film sinet dalam bentuk sinema saya belum bisa 100% bandingkan, tapi yang jelas akan jauh berbeda dengan sistem proyektor yang dipakai pada era itu dengan sekarang. Iya. Sangat canggih dari sisi audio, jernih pasti. Berarti di zaman dulu tahun 70-an tidak kalah ya di zaman sekarang. Artinya peralatan yang digunakan pada saat itu tidak kalah dengan di zaman milenial seperti ini sekarang ini di tahun 2022. Kalau kita melihat dari hasil review produksi film dengan produksi film di zamannya Pak Majid ini, itu apakah ada perbedaan secara profesional, secara khusus, seperti apa penilaiannya? Kalau dari sisi saya lihat tinjau dulu dari karakter pemainnya. Iya ya. Dari sisi karakter pemain, dari peran yang diperankan sama saja. Jadi tergantung dari peran apa yang diperankan. Oh ini masalah tampilan pemainnya pemainnya ya. Saya rasa tidak terlalu jauh beda. Tergantung karakter apa yang diperankan pada film yang ditampilkan. Tapi dari sisi sinema, dari sisi hasil produksi sebuah film, tentu lebih bagus yang saat ini. Dari ini kualitas gambar. Lebih tinggi nilainya sekarang. Dari segi audio, dari segi visual, itu sangat jauh berbeda. Terus saya kembali bertanya, saya dapat bocoran ini Pak, bahwa kita juga pernah menjadi salah satu pelaku di salah satu film. Itu bagaimana bisa sampai kita menjadi pelaku aktor di dalam film itu? Itu bisa ceritakan itu? Sebenarnya dari sisi keilmuan, kebetulan saya basic saya dari bahasa dan sastra. Iya. Luar biasa. Itu basic saya dari bahasa dan sastra, dan kebetulan sastra itu ada hubungannya dengan seni peran, seni drama. Nah basic itulah mungkin ada seseorang yang mempercayakan saya untuk memerankan itu film, sehingga ya sesuai dengan basic yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, itulah yang saya terapkan dalam pembuatan film itu. Luar biasa. Luar biasa ini pemirsa. Hari ini saya betul-betul kedatangan tamu spesial bercerita tentang seputar sebuah film. Jadi pengalaman yang Bapak alami di saat pembuatan film itu, mungkin ada cerita sedikit yang spesial buat pemirsa di channel ini, Pranala Production, yang lagi menonton. Mungkin apa pengalaman yang spesial dalam menjadi seorang aktor? Apa mungkin ada tingkat kesulitan dalam acting? Seperti apa itu?
Eh, kalau kita banding dari sisi peralatan itu dibanding yang digunakan sekarang, kalau dulu sistem sistem CAD itu jarang digunakan karena memang perangkat yang dipakai, alat yang digunakan, kalau kita mengkat satu tema dalam film itu biayanya besar sekali. Kalau kalau ketimbang sekarang dari film-film sinema itu mengkat satu film dapat dengan mudah dan tidak terlalu membutuhkan biaya. Kemudian yang kedua, perangkat yang dibawa ke lokasi, sinema sekarang itu enteng-enteng ketimbang pada pembuatan film yang dulu itu. Harus betul-betul diangkat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kalau sinema sekarang satu perangkat itu bisa mengcover tiga persoalan fokus film. Jadi tidak terlalu banyak peralatan yang dibawa. Itulah perbandingannya. Artinya banyak yang simple dalam pembuatan film yang zaman era sekian sampai saat ini. Simpelnya di soal peralatan. Artinya banyak terhandle. Sistem manual itu sudah tergeser oleh sistem perkembangan teknologi sinema itu sendiri. Untuk pengalaman pribadi pada saat kita syuting itu mungkin ada yang spesial atau ada yang merasa kita saya menjadi seorang aktor di film ada sedikit rasa grogi atau biasa saja atau happy, itu bisa diceritakan secara pribadinya. Iya. Sebenarnya tuh kalau bermain film pertama modal utamanya adalah ketika dia berhadapan di depan kamera. Iya betul. Betul-betul harus terkonsentrasi betul sebelum berada di hadapan kamera karena diupayakan bahwa tampilan saya bisa mempengaruhi fisiologis dialog yang saya ucapkan dan sampai di hati para penonton. Itu yang utama, itu yang modal utama. Bagaimana kita pada saat syuting itu kita lalui ya tanpa ada kesulitan, hambatan. Artinya kita memperankan sebuah film itu di adegan itu mungkin tidak ada rasa seperti apa ya, kayak ternyata acting juga di depan layar itu membuat grogi atau ada tingkat kesulitan. Tidak ada pengalamannya yang bisa diceritakan. Jadi soal grogi itu barangkali kadang biasa dari pengalaman hidup terus masuk di tema skenario, kadang itu berbeda dengan kehidupan yang dia tidak lalui. Taruhlah dia berperan sebagai peran antagonis. Ya, antagonis. Itu. Yang sifatnya kan tidak dalam pribadi pembawaannya, dari pribadi langsungnya. Tapi ketika beralih dalam tema cerita antagonis, maka dia harus bersifat seperti itu. Maka di situ tantangannya. Bagaimana sikapnya yang dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu, dan ketika tampil di film harus yang seperti itu. Di situ ada gejolak di situ. Kadang di persoalan titik itu yang membuat nervous, harus seperti apa? Harus pembandingnya seperti apa? Sehingga dia harus totalitas menerima peran yang diperankan walaupun dia berbeda dengan karakter kehidupannya sehari-hari. Luar biasa. Mungkin santai dulu Pak. Kita minum dulu. Kita makasih. Ya, santai-santai kita makan-makan. Kebetulan ada tim dari Pranala bawakan gorengan. Alhamdulillah. Oke, saya masih penasaran ini untuk mengorek sedikit tentang dunia film. Menurut Pak Majid ini sekarang ini dengan adanya HP ya, ini sekarang banyak anak-anak muda kita khususnya di Makassar ya,
itu sudah banyak yang memproduksi film, tapi bukan film yang berbasis taruhlah film layar lebar. Ini film ini dijadikan sebuah konten di salah satu platform YouTube ya. Mungkin bagaimana? Apakah Pak Majid ini memberikan apresiasi atau seperti apa? Mungkin ada masukan buat dinda-dinda kita yang masih remaja yang telah berkarya untuk membuat sebuah film. Ya, sebenarnya diuntungkan sekali sebenarnya ketika teknologi handphone itu ada pada saat ini. Karena walaupun barangkali apa yang dia buat, walaupun tidak ditonton secara umum, paling tidak untuk dia tonton secara pribadi sendiri, itu kan sudah ada unsur kreatif. Ada unsur kreatifnya. Iya, betul. Dengan pengaruh teknologi itu. Kemudian ketika alat itu sendiri digunakan sebagai alat tontonan untuk bisa dilihat sama orang lain, saya rasa tidak masalah. Itu kan salah satu bentuk kreativitas anak muda saat ini. Jadi kita memberikan apresiasi ya. Ya, sangat besar sekali karena pengaruh teknologi itu. Luar biasa ini. Sedikit saya mau, kita masih ingat saya lahir di tahun 80-an dan saya pernah mengidolakan film. Itu dulu film itu bercerita dengan mungkin sejarah atau seperti apa. Ada film mungkin kita tahu dan pasti film Brahma Kumbara. Jadi Brahma Kumbara itu di era saya itu mungkin saya umur 10 tahun. 10 tahun ya, masih anak-anak beranjak dewasa remaja. Itu di sekarang ini di zaman sekarang sudah tidak ada yang memproduksi film seperti itu. Film-film yang berseri. Itu bagaimana? Mungkin ada. Sebenarnya kalau kita berangkat dari perfilman, terutama film-film kolosal itu, kalau peristiwa filmnya Brahma Kumbara itu awalnya sebenarnya dari sandiwara radio. Awalnya awalnya itu dari sandiwara radio, terus difilmkan, kemudian difilmkan. Cuma perbedaannya, perbandingannya, memang saat itu memang belum memasyarakat handphone belum ya. Jadi konsentrasi pada era itu memang kan pada berada di tahun 2000-an ya. Konsentrasi pada hiburan itu khusus hanya memang di radio dan itu yang mengangkat sampai tenar itu kolosal Brahma Kumbara itu kan dari radio berseri ceritanya. Berarti kita masih dapat itu di radio. Bagaimana itu pada saat kita mendengarkan cerita? Ini kan kita tidak menonton langsung secara langsung, cuma mendengarkan suara. Itu bisa masuk artinya kita bisa tahu cerita ini seperti ini. Apakah kita seolah-olah berada di dalam film itu? Kita nonton saja secara live di TV, itu belum tentu kita bisa mendapatkan klimaks dari film itu. Apalagi cuma mendengarkan suara. Jadi kalau soal imajinasi setelah mendengarkan, itu tiap orang sebenarnya tergantung dari tema cerita itu. Akan sama imajinasi ceritanya ketika di sebelah mendengarkan serial yang sama dengan tetangga yang mendengarkan serial yang sama. Pasti beda cara. Pasti beda mengimajinasinya, tapi memahami tapi tidak terlalu jauh. Karena pada titik fokusnya adalah tema cerita itu. Sehingga perbedaan imajinasi tiap pendengar itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Betul. Kayaknya mungkin sudah jelas ini. Saya kasih 2 menit lagi sebelum kita tutup meja podcast ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa, khususnya pecinta film kan sekarang ini, anak-anak muda sekarang ya.
banyak yang menonton sebuah film itu di HP. Ya, Jadi bukan lagi zaman TV ya. ya, Mungkin ada yang bisa disampaikan. ya. Jadi saya rasa untuk pencinta film memang ada sesuatu bagi mereka yang senang dengan film, juga senang dengan hasil produk dari handphone itu sendiri. Iya. Bagi penggerak film tidak usah ragu, tetap ada pencinta film itu tetap akan ada walaupun handphone di posisi mana saja kita bisa nonton. Iya, Tapi spesial untuk film itu ada penonton tersendirinya. Jadi jangan ragu untuk teman-teman yang mau produksi film, walaupun barangkali dari sisi kepraktisannya lebih senang lihat di HP, tapi paling tidak tentu beda dong yang di layar besar dengan yang Artinya di HP. kita zaman ya yang membuat Ya. pecinta atau penikmat film itu Ya. beralih ke layar HP. nonton. Iya, ya, saya ingat Nonton ya. betul itu di Makassar. Makassar itu film Mic-nya bisa maju sedikit, jumlah saya. bioskop yang ada di Makassar kalau saya tidak salah itu ada 35 buah. 35 buah Film. bioskop. Oh, bioskop ya. Iya. Sekarang yang saya tahu Bioskop cuma cinema. XX1 ya. Ya. XX1 Studio 21 juga sudah Ya. enggak ada. Ya, artinya sebenarnya di Makassar ini banyak pencinta film. Iya. Banyak. Kalau Iya. kita Saya juga senang nonton Iya. film ya, apalagi sekarang zamannya ibu-ibu Ya. ya. Itu nonton film-film Korea. ya. Itu artinya banyak impor film. Iya, iya. Para pencinta film tidak dibatasi lagi oleh sistem badan sensor. Bukan tidak dibatasi, tetap ada pembatasan. Artinya lebih luas impor film dari luar juga, sehingga jadi pembanding Iya, iya. untuk kita tonton. Oke, saya terima kasih atas Sama-sama. kedatangannya di podcast kami di Iya, sini. sama-sama. Dan saya minta kepada Bapak untuk selalu mendukung Iya. program Amin, Pranala amin. Production. Amin. Bukan cuma di film ya Pak. Jadi Amin. di podcast ini kita ingin memberikan edukasi atau penyampaian kepada pemirsa Betul. terkait seni, Iya. seni budaya, Iya. seni musik, Iya. dan dunia perfilman. Betul. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali Ya. di episode selanjutnya. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.